Dia mau jadi apa? Jadi apa? Dan YouTuber. Oh, dulu kan YouTuber. Yuk jadi temanku, subscribe ya. Mas Dafa, Ada saran nggak? ada Sambil lihat Mas Dafa, sambil lihat. Untuk aku mau kuliah juga aku mau kuliah juga di luar negeri. di Ya. Kamu lihat Mas Dafa, kok yang ini ya? Iya. Mbak Ama mau kuliah apa sih? Ilmu apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Dia mau jadi apa? Jadi apa? dan YouTuber. Oh, dulu kan YouTuber. Di mana coba tanya Mas Dafa. Mas Dafa punya masukan, punya saran di mana? Coba tanya Mas Dafa. Di mana? Tanya Mas Dafa. Di mana ya Mas gitu. Gimana ya Mas? Di mana Mas kalau kedokteran gitu? Ini sebatas pengetahuan saya. Setahu saya kalau yang bagus di bidang kedokteran memang salah satunya di Monash. Oh, di Monash. University. Oh. Itu memang bagus dari segi kedokteran seperti itu. Tapi ya kalau bisa lebih lagi, kenapa nggak ambil yang katakanlah top 10 Oh, di dunia? top 10-nya. Mana aja Top 10. top 10-nya? Untuk 10. kedokteran. Top 10 secara spesifik Oh. kurang ini. Secara umum ya? Ya, secara umumnya ada kayak Stanford, Stanford, Harvard, kalau MIT sekalian atau MIT. Imperial College London. mana London? London itu Milan College. Imperial. Imperial. Ya, Oh, Imperial College. itu kan juga bagus. Kalau Singapura ya terdekat ya NUS ya. NUS. NTU, NUS ya. Dua itu ya. Malaysia ada nggak? Malaysia saya kurang Oh. tahu. Malaysia belum pernah kita ke sana, kampus-kampus Malaysia ya. Oh. Tapi peluang untuk beasiswa cukup banyak ya. Banyak. Selain dari LPDP misalkan. Ada beasiswa yang memang dari universitasnya. Oh, dari universitasnya langsung. Ada. Cuma terkadang itu mungkin kurang mencakup keseluruhan. Biaya hidup gitu ya. Dari pemerintah ini kan memang mencakup keseluruhan. Ya, karena dari pemerintah memang G2G lah ibaratnya ya, G2G ya. Jadi sekalian biaya hidup, tiket. Yang itu ya sangat terbantu ya. Lumayan lah biaya hidupnya. Berapa itu Mas biaya hidup? Itu berbeda setiap Ah, region biasanya. yang di- Kalau dari saya sendiri Yang ambil Sydney itu sekitar 2.800 AUD. 2.800 setara Sekarang mungkin 28 28 per per bulan. bulan. Ya. Wow. Selamat ya. Sesuai tapi dengan biaya hidup. Oh, habis. Habis. Buat kuliah berarti ya hidup habis. Tapi di sana boleh boleh apa namanya? Part time ya? Enggak. Oh, enggak boleh ya? Memang dilarang bekerja. Oh, Harus iya, sekolah iya, aja. iya. Harus sekolah dong. Ya, sekolah. Kalau nyuri-nyuri ya malah resiko ya. Resiko. Harus. Karena kita dipantau juga secara online. Kita ada laporan juga setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan laporan. Dan harus lulus berapa lama? 4 tahun. 4 tahun ya? Tidak boleh lebih. 4 tahun terus nanti balik mengabdi gitu? Iya betul. Mengabdinya itu hitungannya gimana sih? Harus ngapain? 2N plus 1, 2N masa studi. 2 masa studi. 1. Berarti kalau masa studi 4 tahun, 9 tahun. 9 tahun mengabdi. Iya. Itu mengabdinya gimana ya? Kalau dari program saya sendiri ya, kalau saya kan yang 50 anak ini memang khusus dari kemaritiman Kemaritiman. di Taman Sains, proyeknya Taman Sains. Oh, berarti nanti kembali untuk di proyek Taman Ya, Sains proyek Taman Sains. selama 9 tahun. Tapi tetap digaji ya. Ya, entah akan ada perubahan atau apa kurang tahu ke depannya. Iya iya. Jadi memang teman-teman yang dapat beasiswa itu memang diprojekkan untuk Ya. ada proyek besar Ya. di kemaritiman ya kalau yang ini ya. Menarik. Kalau Mas, beasiswa yang bisa diakses kan itu sekarang banyak juga ya. Beasiswa yang tanpa IELTS. Oh, ya. Terus di kampus-kampus yang tidak kampus utama, kayak misalkan Groningen gitu ya. Itu bagus juga ya berarti ya menurutmu? Kalau menurut saya tetap bagus saja namanya. Oh iya. Luar negeri yang Luar mana. negeri. Ya. Tapi ada beberapa kayak Hungarian Scholarship. Kalau setahu saya Hungarian. tanpa IELTS. Ya. Oh. Cuma ada teman saya juga dari CT Arsa yang lolos ke itu. Itu memang tanpa IELTS setahu saya. Hungarian Scholarship. Oke.
Apalagi pertanyaan Bun? Pertanyaannya Hmm. hubungan orang tua pasti kan Gimana, kita gimana? sebagai Hubungan? orang tua nih, Oh. anak punya pandangan bagaimana orang tua tuh aku mau keluar di luar negeri dan sekian Nah. sekian. Nah, itu Kok boleh? seperti apa dukungan Ah, orang Kalau tuanya? jujur orang tua saya ini cuma ibu saya lulusan SD. Oke. Kurang tahu apalagi terkait pendidikan itu kurang paham. Cuma ibu saya memang mendukung saya, benar-benar mempercayakan semuanya ke saya. Karena salah satu faktornya karena saya anak terakhir Anak terakhir dari enam dari 6 bersaudara. dan di keluarga saya belum ada yang kuliah. Belum ada yang Belum ada yang kuliah. Ini saya yang pertama punya. Nah, makanya waktu itu saya izin ke ibu waktu itu, Bu, saya pengen keluar negeri. Saya pengen membanggakan nama keluarga kita. Ibaratnya biar ada satu yang kuliah. Dan alhamdulillah respon dari ibu pun mendukung, walaupun ibu nggak tahu mau gimana kesananya, tapi ibu mendukung. Ya ibu cuma bilang, ya kalau ibu sih nggak bisa membiayai, tapi ibu bakal mendukung. Kalau misal menjual sawah ini cukup, udah jualin aja semuanya gitu. Kalau ibu mendukungnya seperti itu, waktu kan punya lahan ini lahan sawah, dia jualin aja semuanya buat sekolahnya kamu gitu. Nggak apa-apa, yang penting kamu sekolah segini-segininya. Itu dari ibu. Iya. Nah, alhamdulillahnya tapi dapat beasiswa. Dari bapak alhamdulillah sama responnya. Cuma memang lebih dominan ibu mendukung dari pendidikan ini. Ya dari segi pendidikan. Nah, tapi alhamdulillah dapat beasiswa ini tanpa mengeluarkan biaya. Tanpa mengeluarkan biaya ya. Sama menjual sawah Menjual sawah. Terus orang tua gimana waktu nanti keterima terus harus kuliah di Sydney itu gimana? Alhamdulillah sih senang semua. Oh, senang semua ya. Kalau cerita kakak saya kan ibu saya banyak cerita kakak saya. Nah, katanya kalau di belakang ya ceritanya kadang merasa kehilangan atau gimana gitu. Iya. Masih. Ya namanya orang tua. Ya namanya orang tua gitu ya wajar seperti itu. Tapi alhamdulillah sebelumnya karena dakwah sudah di CT Arsa kan juga asrama. Udah sama Ya, ya. jadi nggak terlalu kaget lah Ya, kalau tiba-tiba ya. pergi. Ngomong-ngomong CT Arsa ini sekolah apa sih? Kok kita nggak tahu tiba-tiba langsung muncul di permukaan sebagai sekolah yang top, sekolah top loh Pot. Kamu mau nggak sekolah di CT Arsa itu? Di Sukoharjo lagi. Rumah kita Sukoharjo kita malah belum tahu ya Pot ya. Itu apa sih Mas? Kok CT bisa? Arsa ini memang belum lama berdiri. Saya masuk pun angkatan kelima. Angkatan kelima. Itu memang sekolah yang dibangun oleh Yayasan CT Arsa Foundation. CT Arsa. Itu Khairul milik Tanjung. Khairul Tanjung. Waktu yang megang ibunda, istrinya Khairul Tanjung. Ibunda Anita Ratnasari Tanjung. Nah, CT Arsa itu dari Khairul Tanjung, Arsanya Anita Ratnasari. Nah, itu memang sekolah terkhusus untuk Full beasiswa juga? Ya, full beasiswa. Terkhusus untuk anak-anak yang berprestasi dan kurang mampu. Nah, itu memang sekolah berasrama Islamic school di sana. Khusus yang Islam. Satu angkatan berapa orang? Berbeda. Kalau adik kelas saya ada sampai 200, sampai angkatan saya cuma 100, kakak kelas saya juga cuma 100 sekian. Oh, nanti meledak ya setelah Karena kamu mempertimbangkan kuota. kuota asrama dengan Ya benar. Tapi ya bagus ya, artinya kampus sekolah-sekolah swasta ini jadi hits dan berani bersaing kan. Ini kampus-kampus swasta kapan ini? Masih di bawah bayang-bayang PTN. Ngomong Sydney University itu private atau public? Public ya. Oh, public ya. Kalau apa namanya? Harvard itu kan swasta ya. Harvard swasta. CT Arsa di mana tuh Mas? Di Sukoharjo. Sukoharjo arah Jalan Wonogiri. Wonogiri. Oh, berarti setelah muter apa namanya? Jamu itu apa? Jembatan Bacem. Bacem sana. Jembatan Bacem sana. Terus nanti kota. Sebelum kota. Oh, sebelum kota. Ya, sebelum malam Sukoharjo sini. BPN. BPN kiri jalan. Sebelum gedung. Oh, BPN ya. BPN kiri jalan. Ya, itu kiri sebelahnya. Itu belakangnya. Karena kan masuk, itu kan belakangnya. Oh, berarti setelah rumah Nirmala Suri ya? Rumah sakit. Nirmala Suri. Setelahnya. Hah? Setelahnya. Setelahnya? Oh, setelahnya. Tapi sebelum BPN ya? Belakangnya persis. Belakang BPN. Maju dikit ada jalan masuk itu. Iya. Kita punya CT Arsa Foundation. Berapa kelas Mas? Saya Satu kelas itu berapa paralel?
waktu kelas 10 kan 5 kelas. 5 kelas. Tapi karena kelas 11 kurikulum merdeka penjuruan dipisah jadi 7 kelas. Ada yang 7 anak per kelas sampai 17. Kelas saya kayaknya paling banyak sekitar kurang dari 20. Ya, ya bagus ya, artinya setelah kesuksesan kakak tingkat semakin semakin menjadi Motivasi. semut. Soalnya jadi tiga gula bagi 3 tahun ini dari TT Arsa mengirim terus untuk keluar negeri. Kakak kelas saya ada 3 kemarin, 3 yang keluar negeri. banyak juga yang untuk ini juga banyak mas yang ke UI, ke UGM itu. UI baru 1, UGM Oh. alhamdulillah cukup banyak. Mungkin UGM ada ya? berapa puluh bang? Ada 20 lebih gitu. Dari 120. ITB, IPB alhamdulillah cukup banyak. Memang berarti sudah masuk program ya, Ya, sekolah udah langsung nanti jelas ke arah sana. memang ada tim yang membimbing untuk kami dipersiapkan. Itu Siapa itu mas? ada tim kelanjutan studi di sana. Tim kelanjutan ada tim studi. khusus yang membagikan informasi, misal ada tes ini, beasiswa ini, semuanya itu saya di situ. Itu dari mana tuh? Agen juga? Itu enggak, itu pihak internal guru. Internal guru. Ya. Wah itu kapan-kapan Iya. harus kita ajak ngobrol tuh, karena bagus ya. Ya. Artinya masuk SMA udah langsung terproyeksikan kan. Ya, betul. Kalau kita kan sekolah kan nggak tahu kan nanti Ya. mau kemana. Jadi ini teman-teman buat yang kuliah mau kuliah itu kan lulus SMA aja masih bingung. Ya. Aku mau kuliah mana? Padahal kan seharusnya Ya. masuk itu udah dapat paparan kan, Ya. maksudnya dapat info. Nanti ada kuliah di sini, kuliahnya ini, kedepannya ini kan harusnya Ya. gitu. Saya aja baru tahu UI, UGM, ITB itu sejak masuk TT Sejak Arsa masuk sebenarnya. oh. Baru tahu nama-nama universitas itu. Oh iya? Iya. Oh ya. Alhamdulillah sekali memang pas di sana. Lingkungannya sangat bagus untuk kita ke depan gitu. Ya. Membuka wawasan kita. Ya. Aku tanya deh, selama SD sampai SMP itu kayak ikut-ikut kejuaraan atau SD, kalau SD di mana SD? SD di dekat rumah saya di SD Mekarsari 02. SD Negeri ya? negeri. SD negeri. Kecamatan 02. Terus SMP SMP Negeri 1 Cipari, Kecamatan Sari. di Cilacap sana ya. Kalau kompetisi SD dulu saya itu ikutnya catur sama atletik. Catur. bukan akademik malah justru. Itu mentok sama kabupaten. Oh, Jadi malah ya, bener-bener turn breaknya itu ya di Iya. SMA. SMA sebenarnya. iya makanya kan Baru Iya. bener-bener bar. SD sempat sih ikut siswa berprestasi cuma sampai kabupaten aja waktu itu. SMP ini yang sangat pasif sebenarnya karena Covid atau pandemi. Ya betul. Itu sangat pasif sekali. Tapi memang kamu pola belajar atau semangat belajarmu itu sejak dari SMP atau SD udah kayak gitu ya? kalau saya boleh bilang sih sebenarnya enggak. Enggak. Oh. Baru mulai sangat terlatih waktu SMA. Oh, Itu yang sangat-sangat iya. Waktu SMA. Waktu SD saya cuma iya. ibaratnya merhatiin guru belajar. Iya. Kayak belum ada tujuan yang jelas. Iya, betul. Belajar aja buat ujian. Jadi waktu SD SMP yang masih malas-malas kamu masih punya kesempatan. tidak ada kata terlambat. belum terlambat karena di SMA pun bisa jadi titik balik Ya, ya, betul. bisa titik balik untuk meledak. Wah, luar biasa. Saya memaknai masa remaja dengan positif. Ya. Gitu. Ya jadi kan kadang ini mas, ini menarik ya. Mbak Ma mungkin juga nanti kan SD, Alma kan masuk SD. Saat SD SMP kan beban belajarnya kan luar biasa ya. Sampai kehilangan waktu untuk bermain. Hanya karena orang tuanya wes pengen nanti kamu belajar yang giat terus sukses masuk perguruan tinggi juga. Bisa nggak sih anak-anak SD itu bisa menikmati waktunya terus nanti baru SMA baru bener mikir itu bisa ya? Kalau saya sih dulu kalau SD SMP saya mikirnya yang penting waktu belajar itu jangan lupa untuk bermain. Waktu belajar jangan bermain. Apalagi belajar formal itu di kelas. Iya. Ya, pokoknya jangan bolos atau apa. Iya. Nggak usah gitu. Itu cukup ya. Fokus di itu aja. Itu Oke. kalau memang masih mau bermain, memang ya di luar waktu itu. Iya. Saya rasa untuk umur SD itu SMP ya masih normal lah. Iya, Saya pun juga dulu bermain. Ya. Jadi waktu belajar, Mama nih, kamu belajar di kelas ya udah belajar toh. Tapi kalau pas bermain ya udah bermain, jangan bermain mikir
garap PR. Bermainnya bermain papol kayak gitu Mas ya. Iya. Tapi nanti kalau sudah di kelas, sudah pas belajar ya konsentrasi. Gitu. Ada lagi, Bun? Pak Matanya apa? Cita-citanya Kak Dava jadi apa? Nah, Ayo, cita-citanya yang jadi kenceng, apa nih? Yang kenceng, ya. Aduh. Buat kamu, buat katanya Iya, buat. ada apa cita-citanya jadi apa? Cita-citanya jadi apa? Yang kenceng. 1, 2, 3. Yang kenceng. Kak Dava cita-citanya jadi apa? Kak Dava cita-citanya jadi apa? Iya. Dava cita-citanya jadi apa? Oh. Aduh, ini pertanyaan yang sulit dari karena berubah-ubah terus. Berubah-ubah ya. Awalnya apa? Waktu SD Awalnya- jadi dokter. Ya, jadi dokter. Oh, iya. Jadi guru matematika juga. Guru matematika. Nah, Oke. Terus sempat kepikiran juga gimana kalau jadi menteri pendidikan. Oh. Terus pengen jadi profesional analis. juga. Analis ya. Mungkin itu yang sekarang Oh. saat ini. Karena yang sesuai juga. Yang soal jurusan ya. Profesional di bidang analis. Analis apa? Data analis. Data analis. Ya. Oke. Kenapa sih kok tertarik di data analis? Karena saya emang dari dulu sukanya ini ya. Data. Data dan math gitu matematika. Oke. Saya rasa saya passion saya di situ juga. Oh, matematika. Coba kita tantang ya menghitung ya. Kok ini harusnya nanti bisa ikut COC Oh ya? iya. Saya ikut COC ya. Season 3 nanti. Iya, Selama liburan ini. Kak Dava minta apa ya? Minta saran, minta motivasi buat ini Paris sama Oxford yang nanti bisa sepinter Kak Dava dapat beasiswa kayak Kak Dava. Ayo. Kalau dari kakak sendiri yang penting ada itu punya tujuan ya. Karena kalau memang kita udah punya tujuan, jalannya itu akan ikut ibarat itu. Karena saya punya tujuan, saya itu nggak capek kalau suruh belajar. Suruh belajar katakanlah lebih dari waktu pada umumnya gitu. Kan sampai 7, 8, bahkan 12 jam pun saya pernah belajar full itu nggak akan kerasa capek kalau memang kita punya tujuannya. Kadang kan kita belajar tapi cuma belajar aja nggak tahu buat apa gitu. Ya, buat apa ya. Itu yang saya rasakan waktu SMP. Jadi cuma belajar aja tapi nggak tahu mau apa gitu. Itu sedikit melelahkan dan bisa bikin kita mudah stres, mudah capek kalau belajar. Karena nggak ada tujuan mau apa, harus belajar. Tapi kalau ketika tahu tujuannya, walaupun kita lebih banyak belajar dibanding orang lain, Ya. tetap senang ya. Tetap senang. Menumbuhkan rasa apa ya? Aku tuh ada manfaat ya, Ya. melakukan ini gitu. Ya. Pastinya ada hal yang bermanfaat Ya. kita belajar. Oke, thank you dulu Kak Dava. Thank you Kak Dava. Jangan lupa nanti kita berkunjung ke Sydney, siapa tahu loh ya. Ya ini ketemu kakak ya. Ya, besok Maret kan kita ke Eropa. Ya, setelah itu nanti kita ke Australia. Ya. Oke. Kita tur university. Ya. Kemarin kita ke UGM. Ya, pengenalan di UGM. Lihat-lihat di UGM. Dulu pernah ke sana tapi belum. Tapi pas aku ngumpulin mahasiswa doang, jadi dia malah belum ikut konten. Oh, ITB juga pernah, tapi pas libur ITB. Oke Mas Dava, ayo, thank you dulu Mas Dava. Salam dulu Mas Dava. Salam Mas Dava. Thank you Mas. Semoga vlog ini bermanfaat ya Mbak Maya. Biar nanti jadi inspirasi anak-anak Indonesia kayak Mbak ama Oxford, Kyoto dan semuanya untuk bisa berhasil berpendidikan sukses kayak Mas Dava. Thank you Mas Dava. Sukses selalu Mas Dava di Sydney. Bye. Closing. Makasih udah nonton video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Seperti biasa kalau kamu mau nonton video Lancar nih yang kalau gitu. lain, klik namaku, give komen, Gens Entertainment. Bye bye. Bye. Kita akan temuin lagi orang-orang hebat ya.